Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Distia, NIM 2303031006. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori pewarisan sifat-sifat Mendel. Nah, yang dimana pewarisan sifat Mendel adalah fondasi dari genetik modern, menjelaskan bagaimana karakteristik diturunkan dari orang tua keturunan. Gresham Mendel, seorang biarawan Australia, melalui eksperimennya dengan tanaman kacang air cheese, menemukan pola-pola dasar pewarisan ini. Inti dari penemuan adalah bahwa sifat-sifat diwariskan melalui unit-unit yang disebut gen, yang memiliki varian yang berbeda yang disebut alel. Nah, ketika gamet sel kelamin terbentuk, pasangan alel yang dimiliki setiap individu akan terpisah, sehingga setiap gamet hanya menerima satu alel. Saat pembuahan, dua gamet menggabungkan alel-alel dari kedua orang tua untuk membentuk genotipe keturunan. Alel dapat bersifat dominan, yang berarti sifatnya akan muncul meskipun hanya ada satu salinan, atau resesif, yang berarti sifatnya hanya akan muncul jika ada dua salinan. Nah, selain itu, Mendel menemukan bahwa alel-alel dari gen yang berbeda terpisah secara independen satu sama lain selama pembentukan gamet-gamet. Ini berarti bahwa pewarisan satu sifat tidak mempengaruhi pewarisan sifat lainnya. Dengan demikian, hukum-hukum Mendel memberikan dasar untuk memahami bagaimana variasi genetik muncul dan diwariskan, yang memiliki implikasi luas di bidang seperti pertanian, kedokteran, dan bioteknologi. Nah, hukum Mendel 1 atau hukum segregasi. Yang pertama, hukum ini menyatakan bahwa selama pembentukan gamet atau sel kelamin, pasangan alel varian gen akan terpisah sehingga setiap gamet hanya menerima satu alel. Yang kedua, dengan kata lain, alel-alel yang berpasangan akan memisahkan secara bebas saat membentuk gamet. Nah, yang kedua ada hukum Mendel 2 atau hukum eksortasi bebas. Nah, hukum ini menyatakan bahwa alel-alel dari gen yang berbeda akan terpisah secara bebas satu sama lain selama pembentukan gamet. Nah, ini berarti bahwa pewarisan satu sifat tidak mempengaruhi pewaris sifat lainnya. Untuk memahami teori ini lebih lanjut, berikutnya adalah beberapa istilah pentingnya. Pewarisan sifat kodominan. Dalam pewarisan sifat kodominan, kedua alel yang ada pada pasangan gen diturunkan dan keduanya menunjukkan ekspresi secara bersamaan dalam individu. Tidak ada alel yang dominasi satu sama lain. Contohnya, terbaik dari pewaris kodominan adalah golongan darah dari manusia, di mana alel A dan alel B adalah kodominan. Jika seorang pewaris alel A dari satu orang tua dan alel B dari orang tua lainnya, golongan darah akan AB. Nah, selanjutnya pewarisan sifat incomplete dominan atau dominasi tak lengkap. Pada dominasi tak lengkap, alel di mana tidak sepenuhnya menutupi alel resesif, sehingga individu dengan dua alel yang berbeda menunjukkan fenotipe yang merupakan campuran dari kedua sifat tersebut. Contohnya, yang baik adalah warna bunga pada tanaman bunga snapdragon, di mana alel merah dan alel putih menghasilkan bunga berwarna pink pada individu heterozigot. Nah, yang selanjutnya ada pewarisan sifat yang dipengaruhi lingkungan. Beberapa sifat tidak hanya dipengaruhi oleh gen, tetapi juga oleh faktor lingkungan. Sifat-sifat seperti tinggi badan manusia, warna kulit, dan bahkan kecerdasan dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti diet, paparan sinar matahari, atau pendidikan. Gen mengatur potensi, namun faktor internal dapat mempengaruhi ekspresi sifat tersebut. Pewarisan mitokondria. Pewarisan sifat mitokondria terjadi melalui pewarisan DNA. Mitokondria yang hanya diwariskan dari ibu.
Mitokondria adalah organel sel yang hanya bertanggung jawab untuk menghasilkan energi dan memiliki DNA-nya sendiri. Karena mitokondria diwariskan hanya melalui sel telur, maka sifat-sifat yang terkait dengan DNA mitokondria akan diwariskan secara maternial atau dari ibu. Pewarisan sifat X-linked. Pewarisan sifat X-linked melibatkan gen yang terletak pada kromosom X karena perempuan memiliki kedua kromosom X dan laki-laki hanya memiliki satu kromosom X. Maka penyakit atau sifat yang diwariskan melalui kromosom X dapat mempengaruhi pria dan wanita dengan cara yang berbeda. Contoh penyakit X-linked adalah hemofilia dan buta warna yang lebih sering terjadi pada laki-laki karena mereka hanya memiliki satu kromosom X. Kesimpulan, teori pewarisan sifat Mendel adalah fondasi yang penting dalam ilmu genetik. Tetapi berbagai teori lain juga menjelaskan mekanisme pewarisan sifat yang lebih kompleks. Selain hukum Mendel, ada konsep seperti kodominansi, dominasi tak lengkap, dan pengaruh lingkungan yang turut mempengaruhi ekspresi sifat. Semua teori ini bersama-sama memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang bagaimana sifat diwariskan dan diwariskan dalam spesies. Nah, sekian dari teori sifat penemuan Mendel yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.